Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah mendapatkan banyak anugerah, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena itu maka syukur kita sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita lakukan. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi santapan rohani pada malam hari ini, Minggu 13 September 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah sebagai berikut. Ibnu Athaillah berkata, inayatuhu fika la li syai'im minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuh wa qabalatka riayatuh lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ifdali wa azimun nawali. Cukup panjang pesan Ibnu Athaillah dalam pesan hikmahnya kali ini. Saya ingin menyatakan terjemahan dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu sebagai berikut. Perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang datang darimu. Di manakah engkau ketika perhatiannya mengarah kepadamu dan pemeliharaannya menemuimu? Padahal di zaman azali belum ada keikhlasan amal dan belum ada pula ahwal. Bahkan belum ada apa-apa kecuali banyaknya karunia dan pemberian Allah kepadamu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan tentang kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu sebagai berikut. Perhatian Allah terhadap hamba-hambanya tidak terkira banyaknya dan tidak terhitung jumlahnya. Nikmat dan anugerahnya juga tidak terkira jumlah dan bilangannya, serta tidak terhitung banyaknya. Perhatian dan nikmat Allah itu tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah terputus untuk hamba-hambanya. Perhatian dan nikmatnya itu dicurahkannya kepadamu sejak awal kehidupanmu di dunia ini hingga engkau akan kembali kepadanya di akhirat nanti. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak awal kejadiannya, engkau dalam keadaan mati, bagaikan benda mati yang ada di sekitarmu. Lalu Allah menyempurnakan bentukmu dengan bentuk manusia yang sangat sempurna dan dilengkapi dengan segala fasilitas tubuhmu. Mulai dari rambutmu hingga kukumu yang ada di ujung kakimu. Kemudian pada awal kehidupanmu,
engkau diberi roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditiupkannya masuk ke dalam tubuhmu. Jika roh itu tidak ada padamu, maka engkau tidak akan dapat hidup dan tidak akan pernah hidup. Bersamaan dengan masuknya roh, engkau dianugerahi unsur-unsur rohanimu seperti potensi nafsu, potensi akal, dan potensi hati. Perhatian dan anugerah Allah kepadamu tidak terhitung jumlah dan jenisnya selama engkau berada di dalam rahim ibumu. Kemudian setelah engkau keluar dari rahim ibumu, semua itu menjadi anugerah dan nikmat yang luar biasa kepadamu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kaitan dengan itu timbul pertanyaan kepada kita semua. Apakah semua anugerah dan nikmat itu diberikan kepada kita atas permintaan, atas doa kita, atau atas amal kebaikan kita? Jawabannya bukan. Bukan karena permintaan, bukan karena doa, bukan karena amal kita. Allah menganugerahkannya kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita cari, tanpa kita doa, tanpa kita amal. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, perhatian Allah kepadamu bukanlah karena sesuatu yang datang darimu. Perhatian Allah kepadamu yang begitu besar itu, dan anugerah Allah yang diberikannya kepadamu yang tidak terbilang jumlahnya itu, bukan datang darimu, bukan karena permintaanmu, bukan karena doamu, bukan pula karena amal dan usahamu, tetapi semata-mata pemberian Allah tanpa permintaan, tanpa permohonan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bayangkan ketika di masa azali, di mana diri ketika itu, di mana diri kita ketika itu. Engkau sendiri belum ada, engkau sendiri tidak ada. Bayangkanlah ketika awal pembentukanmu di dalam rahim ibumu, dan sebelum terbentuknya badanmu di dalam rahim ibumu, engkau berada di mana dan bagaimana keberadaanmu. Engkau tidak bisa apa-apa karena engkau dalam keadaan mati. Engkau tidak tahu apa-apa karena engkau tidak hidup. Keadaanmu tidak ada bedanya dengan benda-benda mati yang ada di sekitarnya, seperti batu, seperti tanah, dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi perhatian dan anugerah Allah dari nikmat-nikmatnya terhadap dirimu luar biasa banyaknya. Dari sinilah Ibnu Athaillah menyatakan, di manakah engkau ketika perhatian Allah diberikan kepadamu dan pemeliharaannya menemuimu? Padahal pada zaman azali belum ada amal, belum ada keikhlasan, belum ada ahwal, dan belum ada apa-apa. Bahkan belum ada apa-apa yang dapat engkau lakukan, tetapi Allah tetap saja banyak memberikan karunia dan pemberiannya kepadamu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, ketiadaanmu pada masa azali itu, pada masa awal pembentukanmu, dan pada masa selanjutnya ketika engkau berada di dalam rahim ibumu, menafikan semua yang bersumber darimu. Engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa beramal, engkau tidak bisa meminta, dan engkau tidak bisa segalanya. Dalam kondisimu yang demikian, Allah tetap saja memberi perhatian kepadamu, memeliharamu, dan menganugerahkan kepadamu nikmat-nikmatnya dan segala anugerahnya yang luar biasa. Dari sinilah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu dan ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat disimpulkan bahwa doamu,
permintaanmu, permohonanmu, ibadahmu, sholatmu, puasamu, zakatmu bukan menjadi sebab yang mendatangkan nikmat dan anugerah Allah kepadamu. Saya ulangi, doamu, permintaanmu, permohonanmu, ibadahmu, sholatmu, puasamu, zakatmu bukan menjadi sebab yang mendatangkan nikmat dan anugerah Allah kepadamu. Dan bukan pula sebab yang mempengaruhi pemberian dan perhatian Allah kepadamu. Bukan pula sebab seseorang masuk ke dalam surganya. Engkau mendapatkan semua itu karena rahmat Allah, karena anugerah Allah kepadamu. Doa, permintaanmu, dan semua amalmu adalah wujud penghambaan dirimu kepada Allah, bukan untuk mendatangkan hasil dari permintaanmu, hasil dari ibadahmu, untuk menghadirkan sesuatu yang datang kepadamu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu dan ilmu hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, beribadalah demi penghambaanmu kepada Allah, bukan mengharap balasan Allah. Karena apa? Allah tetap saja memberi kepadamu rahmatnya. Ibadahmu adalah wujud penghambaanmu. Beribadalah kepada Allah dengan niat menghambakan diri kepada Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu dan pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, semoga ini dapat mengantarkan kita untuk mendapatkan wawasan yang benar. Semoga ini dapat menambah ilmu kita. Semoga ini dapat menjadi motivasi untuk kita untuk beramal. Ternyata beramal itu bukan untuk mendapatkan apa-apa dari Allah, karena Allah pasti memberi walaupun kita tidak beribadah kepadanya. Para pendengar, para penonton, tetapi ibadahmu adalah wujud ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.